Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Karisma Safitri, praktikan PAWA nomor NIM 20010. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum 4. Untuk yang pertama yakni kita diminta untuk membuat form login di mana di situ terdapat checkbox remember. Jika checkbox tersebut tidak di checklist, maka tidak akan pernah bisa login ke halaman berikutnya. Jadi langsung saja di sini saya pakai template form. Saya pakai template form dari Bootstrap. Di sini ada form dengan action server PHP self, method post, di mana artinya nanti ini akan dieksekusi di file ini sendiri. Ada kolom untuk inputan username, namanya username, nama kolomnya. Kemudian juga di sini ada kolom inputan untuk password. Saya beri nama password. Tipenya password agar nanti inputan teks passwordnya itu tersembunyi berupa butir-butir bulat seperti itu. Dan di sini ada checkbox yang saya katakan tadi. Ini harus di checklist agar bisa login. Nama checkbox-nya adalah remember. Dan berikutnya yang paling penting adalah button untuk eksekusi. Jadi nanti kalau button ini terklik, otomatis form ini tereksekusi dan nanti akan men-trigger di sini sehingga nanti akan berstatus server request method sama dengan post, artinya form telah tereksekusi. Untuk session start, jadi nanti ini akan berhubungan dengan session. Kita membuat session intinya di sesi ini. Session start ini menandakan untuk memulai session. Jika formnya tadi tereksekusi atau buttonnya terpencet seperti itu, dan dilakukan pengecekan. Jika checkbox-nya remember itu terchecklist, maka session ini akan aktif. Berarti sessionnya true, sudah login seperti itu. Dan lokasinya akan diarahkan ke file bernama data PHP. Nanti kalau emang ada yang login akan diarahkan ke file bernama data PHP. Dan kemudian di sini jika if is set session login, jika sudah ada yang login atau berstatus login intinya ya sessionnya, maka akan berada di lokasi tampilannya akan di file data. Jadi akan stay di sana di file data itu, mau di refresh akan tetap berada di file data sampai akhirnya si user ini menghapus session atau logout seperti itu dari session tersebut. Seperti itu. Karena kita dialihkan ke file data, maka kita masuk ke source code-nya file data. File data ini pada intinya diminta untuk menampilkan sebuah data yang tersimpan di array multidimensional. Array multidimensional yang kita buat kali ini bernama mahasiswa, di mana array multidimensional ini adalah array yang memuat array. Ada 4 data, dimulai dari indeks 0, indeks 1, indeks 2, dan 3. Karisma Intan ini berada di indeks 0, Muhammad Fahmi di indeks 1, Muhammad Aulia Aul Umam di indeks 3, dan Muhammad Ainul Yakin ini di indeks Aulia Aul Umam di indeks 2, dan Muhammad Ainul Yakin di indeks 3. Karisma untuk bagian nama itu ada di indeks 0. Untuk bagian NIM itu di indeks ke-1 dan alamat berada di indeks ke-2. Pemanggilannya seperti apa? Pemanggilannya nanti kita akan masukkan ke dalam tabel. Di sini ada kepala kolom, kepala tabel yang memuat elemen nama, NIM, alamat. Jadi nanti kita memanggil setiap nama dan NIM alamat dari mahasiswa. Kita lakukan pengecekan dulu. Pengecekannya dimulai dari indeks 0 sampai kurang dari kon mahasiswa. Nah, kita ketahui bahwasannya mahasiswa itu di array mahasiswa itu ada tiga kolom. Oh, sorry, 4 data. Karena di sini kita pakai kurang, tidak
maka akan terhitung sampai 3 saja. Kecuali kita pakai kurang dari sama dengan, maka terhitung sampai 4. Otomatis pengecekan di sini akan dimulai dari indeks 0 hingga indeks ketiga. Kemudian I++ ini untuk menambahkan iterasinya ya. Jadi dari baris ke pertama, lanjut ke baris kedua, lanjut ke baris 3, dan baris ke seterusnya. Kemudian apa aja yang ditampilkan? Yang ditampilkan adalah dari array mahasiswa sesuai dengan jumlah arraynya tadi ada berapa, karena di situ I-nya sampai 3. Kemudian di sini yang ditampilkan adalah nama mahasiswa, karena nama mahasiswa tadi ada di kolom, ada di indeks 0. Kemudian indeks 1 ini menandakan NIM-nya, dan indeks 2 ini menambahkan alamat yang ada. Ini nanti akan dimasukkan ke tabel body. Selanjutnya, di sini ada sebuah button untuk logout. Jadi, mau di apapun si file ini, tidak akan berpindah selama user tidak memencet logout ini. Logout ini terhubung dengan PHP yang di atas. PHP-nya berisi apa? PHP-nya berisi ini. Session start, jika sessionnya sama dengan 0, jika tidak ada session, maka akan dikembalikan ke file index, file halaman form tadi. Tapi, kalau button logout tadi buttonnya kan bernama logout. Jika button itu dipencet, maka session destroy atau sessionnya akan dihapus, dihancurkan. Otomatis kalau udah hancur, tidak ada session kan, sudah dihapus sessionnya bernilai kosong, akan dikembalikan ke file index. Nah, jadi kita langsung buktikan saja. Ini adalah halaman indeksnya. Karisma. Passwordnya 12345. Kita buktikan tanpa checklist. Apakah dia berhasil login? Dia tidak berhasil login karena harus menceklis terlebih dahulu. Kita coba dengan checklist. 12345 untuk passwordnya, kita checklist. Dia akan berhasil login karena memang ketentuannya harus di checklist terlebih dahulu. Nah, dengan begitu akan masuk ke halaman data mahasiswa. Nah, ini sesuai dengan array-nya tadi muncul. Array indeks 0 berada di baris 1, array indeks 1 berada di baris 2, array indeks 2 berada di baris 3, array indeks 3 berada di baris 4. Coba kita refresh. Mau di-refresh atau bagaimanapun akan tetap berada di halaman ini. Karena sudah di-setting di session. Akan berhasil pindah ke halaman indeks kembali ketika button logout ini dipencet. Otomatis sessionnya terhapus dan diarahkan kembali ke halaman indeks. Seperti itulah tugas modul praktikum 4 ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.